Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallahi ta'ala wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tahun 2021, Indonesia telah mulai merasakan apa yang kemudian dikenal sebagai bonus demografi. Bagaimana jumlah generasi muda jauh lebih banyak daripada generasi tua. Dan hal ini akan mencapai puncaknya di tahun 2045. Di mana pada tahun tersebut Indonesia akan mengalami sebuah tantangan besar. Apakah Indonesia mampu melalui bonus demografi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045? Atau sebaliknya, melalui bonus demografi Indonesia akan menjadi negara yang semakin terbelakang? Tentu harapan dan doa daripada kita semua hal yang terbaik bagi negara dan bangsa ini. Makanya kita semua yang berasal dari berbagai elemen yang berbeda, baik secara pekerjaan, keahlian, dan lain sebagainya, dituntut untuk mampu bekerja sama, berkolaborasi, membentuk sinergitas bagaimana mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan ini memang sudah menjadi tanggung jawab daripada kita semua. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian takut, kata Allah, meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah, yang mana kalian khawatir akan kesejahteraan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah dengan tutur kata yang benar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan kita pada hari ini terasa semakin sulit, terasa semakin susah apabila melihat kondisi masyarakat generasi muda pada hari ini. Bagaimana kondisi kekerasan antar siswa, pelecehan seksual, perjudian, kasus minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Maka melalui hal tersebut, saya Rizky Abibul Hansyah mengajukan sebuah solusi yang saya rasa tepat dan konkret untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tema pidato Revolusi Surau sebagai langkah konkret membentuk generasi yang ummati. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surau sebagaimana yang kita ketahui bukan hanya menjadi tempat peribadahan saja. Lebih daripada itu, surau di Minangkabau pada zaman dahulu merupakan pusat pendidikan, merupakan pusat pengetahuan dan pelatihan skill bagi generasi muda. Bagaimana laki-laki yang telah akil balik akan tidur di surau, dia ajari bagaimana cara berdagang, dia ajari bagaimana pencak silat, diisi ilmu agama dan lain sebagainya. Dan hal tersebut telah nyata melahirkan generasi emas Minangkabau pada zaman dahulu. Siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka? Siapa yang tidak kenal dengan Bung Hatta, A.R. Sultan Mansur, dan lain sebagainya? Maka saya percaya hal ini jugalah yang akan mampu menjadikan visi Indonesia Emas 2045. Namun perlu ada revolusi, perlu ada perubahan dalam mengikuti gaya dan perubahan zaman yang terjadi pada hari ini. Setidaknya terdapat 3 poin revolusi yang harus dihadirkan oleh surau dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang pertama, surau harus mampu menjadi peta arah dalam mewujudkan jati diri generasi muda pada hari ini. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, remaja adalah mereka yang sedang mencari jati diri. Maka surau harus mampu menjadi kompas arah mewujudkan jati diri yang islami. Yang kedua, surau harus mampu menjadi tempat pelatihan skill hidup. Pelatihan bertani,
berdagang, berniaga, dan lain sebagainya. Karena hal tersebutlah yang dibutuhkan oleh generasi muda. Yang ketiga, surau juga harus mampu menjadi pusat kesenian, pusat permainan, dan lain sebagainya. Apabila pada hari ini pemuda gandrung akan game online, pemuda gandrung akan membuat video-video yang anfaedah dan lain sebagainya, maka surau harus mampu menjadikan pemuda cenderung kepada kesenian-kesenian yang sesuai dengan ajaran agama. Gandrung akan membuat video-video yang berfaedah, maka surau harus mampu mewujudkan tiga hal tersebut agar generasi muda terisi otak dan hatinya dengan agama, terisi skill-skillnya dengan pengetahuan hidup, dan mampu sejajar dengan generasi-generasi yang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan bagi kita semua. Hal ini untuk menunjukkan Indonesia Emas 2045. Tidak mampu satu orang yang berjuang, tidak mampu dua orang yang berjuang, namun harus kita semua yang berjuang. Sebagus apapun strategi dan taktik, tidak akan mampu selesai tanpa kerjasama daripada kita semua. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.